السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبسجنه علما وارزقني فهما. أما بعد فأقول حضرة المحترمين والمكرمين para hadirin para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Syamsi Syubus Dewa Bapak Ustaz Mabrur yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang tak enak badan. Saya doakan sama-sama semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, kemudian bisa beraktivitas kembali, dan semoga sekalipun beliau berhalangan hadir tetap mendapatkan pahalanya menghadiri majelis taklim, majelis silaturahim. Karena Nabi bersabda, "Idza marikal 'abdu aw safaru kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman aw sahihan." Kata Nabi, ketika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dia tetap dicatat apa? Dicatat seperti melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan saat dia mukim, artinya tidak bepergian, dan saat dia sehat. Saat kita sehat biasa rutinan malam Senin. Saat kita tidak sedang bepergian, kita mengadakan rutinan malam Senin. Maka sewaktu-waktu kita sakit atau bepergian sehingga berhalang untuk hadir, insyaallah tetap dicatat mendapatkan pahalanya menghadiri rutinan majelis taklim dan majelis silaturahim. Selanjutnya yang saya hormati Bapak masyarakat setempat, Bapak RT Sanif yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai, serta para orang tua kami, Bapak Jaja, Bapak Mudasir, Bapak Mito, Bapak Abdurrahman, Bapak Udin, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Rekan-rekan semuanya sehidup senasib seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, rahimakumullah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan kita sama dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya kita memiliki keinginan, memiliki rencana setiap hari Minggu malam Senin kita mendatangi majelis taklim, dan itu terlaksana. Itu artinya keinginan kita sesuai dengan keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi ini semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, tanpa panjang kalam di dalam mukadimah, karena kemarin juga banyak banyak pertanyaan, jadi takutnya nanti kalau mukadimahnya kepanjangan saya tidak bisa memberikan waktu kepada rekan-rekan yang cukup, gitu ya Mas Mundasir. Jadi kemarin saya lihat sudah cakep nih, sudah banyak yang mulai mau terbuka kayak gitu ya. Jadi saya lihat kemarin sudah enak kayak gitu perjalanannya gitu. Saudaraku rahmatullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih
seperti yang kita rencanakan sebelumnya akan masuki fase yang baru, pembahasan yang baru. Kemarin saya sudah sempat menyampaikan insyaallah akan membahas tentang qasar sholat dan jamaah. Saya bacakan materi yang terlebih dahulu, kemudian nanti setelah selesai baru saya persilahkan waktunya untuk panjenengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun fi qasri sholati wa jam'iha wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabbisi bis safari qasru sholati arba'iyati la khayruha min sanaiyatin wa salasiyatin wa yajuz wa jawazu qasri sholati arba'iyati bi khamsi syara'it al-awalu ay yakuna safaruhu ay syakhsi fi ghairi maksiatin wa syamilun lil wajibi ka qada'i dain wal mandubi ka silatul rahmi walil mubahi ka safari tijaratin. Yang artinya di dalam fasal ini penyusun kita akan menjelaskan tentang mengqasar sholat. Tentang apa? Mengqasar sholat. Apa itu qasar? Qasar ya dengan kata lain bahasa kita meringkas, ya, atau memperpendek. Dan juga di dalam fasal ini menjelaskan tentang menjamak sholat. Apa itu menjamak? Menjamak itu mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan dua sholat, ya, dua waktu sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Itu artinya jamak sholat. Jadi ada dua pembahasan. Pertama mengqasar sholat, yang kedua menjamak sholat. Wa yajuzu lil musafiri qasrus sholati arba'iyah la khairuha. Dan diperbolehkan mengqasar sholat bagi siapa? Lil musafiri, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nanti ukurannya berapa kilonya nanti saya sampaikan insyaallah. Ya. Diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan yang diperbolehkan untuk diqasar, diringkas sholatnya adalah sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Ya, la khairuha, selain 4 rakaat tidak boleh. Contohnya sholat 2 rakaat subuh, masa mau diringkas? Mau 1 rakaat Pak RT. Ya. Maghrib 3 rakaat mau diringkas Mak Mito, masa 1,5 rakaat? Ya. Jadi yang boleh diringkas atau boleh diqasar sholat-sholat yang jumlah rakaatnya contohnya apa? Contohnya zuhur, terus asar, terus isya. Jadi maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Sudah jelas ya? Ini lagi bahas kotor dulu satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazu qasri sholati ar-rubaiyati bi khamsi syara'it. Dan diperbolehkannya mengqasar sholat yang jumlahnya ada 4 rakaat itu dengan 5 persyaratan. Jadi harus memenuhi 5 persyaratan. Seseorang diperbolehkan mengqasar sholat yang rakaatnya jumlahnya ada 4, boleh dipendekin menjadi 2, harus memenuhi 4 persyaratan. 5 persyaratan bi khamsi syara'it, harus memenuhi 5 persyaratan. Al-awwal ay yakuna safaru fi ghairi maksiatin. Syarat yang pertama, perjalanannya itu bukan perjalanan dalam rangka menuju tempat maksiat. Ya, enggak saya jelaskan tempat apa pokoknya lah. Sudah paham semuanya? Jadi perjalanannya itu tidak boleh perjalanan dalam rangka mau maksiat.
mau maksiat tuh dikosor sholatnya, nggak bisa ya, nggak bisa. Apapun itu bentuknya, pokoknya kalau maksiat nggak boleh. Berbeda kalau sampai terjadi kayak gini ya. Ingin melakukan sebuah perjalanan yang perjalanan itu tergolong jauh ya. Jaraknya sudah memenuhi standar boleh digosor ya. Niatnya memang bagus, mau ziarah misalkan, mau mengunjungi saudara misalkan, mau dagang umpamanya, mau mengunjungi majelis taklim umpamanya. Kok ternyata di tengah-tengah perjalanan nggak sengaja sama sekali melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, jadi kemaksiatan yang tidak sengaja dilakukan di tengah-tengah perjalanan ini tidak menggugurkan atau tidak menghalangi seseorang itu untuk mengerjakan kosongnya. Contohnya lah umpamanya pulang kampung ya kan jauh, Jakarta Cilacap sudah boleh, Pekalongan sudah boleh ya untuk mengkosor di tengah-tengah perjalanan saking ngefanya dengan apa namanya dangdutan lah siapalah itu pokoknya turun di situ. Nah, turun di situ nonton dulu gitu lah ya. Nah, ini kan perjalanannya tidak sengaja itu, tidak arah ke situ enggak. Cuman karena memang udah punya kesenangan kayak gitu, enggak sengaja di tengah-tengah perjalanan ngelihat. Itu enggak apa-apa. Artinya tidak menghalangi seseorang untuk mengkosor sholat. Jelas ya? Kalau niatnya untuk maksiat tidak boleh untuk mengkosor sholat. Tetapi kalau tidak sengaja di tengah-tengah perjalanan melakukan kemaksiatan, tetap tidak mencegah atau tidak menghalangi untuk diperbolehkan mengkosor sholat. Jelas ya? Tadi jangan sampai kembali. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat fi ghairi maksiatin, selain maksiat, ini mencakup yang pertama, mencakup perkara wajib. Contohnya perkara wajib adalah mau membayar hutang. Kalau zaman dulu mau nyaur kan harus datang ke sana. Kalau zaman sekarang transfer ya. Kalau zaman dulu harus datang ke sana. Tahu berapa kilo. Ini diperbolehkan mengkosor sholat. Kemudian melakukan perjalanan yang perjalanan itu perjalanan sunnah, mau silaturahim, tempat teman, saudara dan lain-lain, pokoknya silaturahim lah ya. Dia diperbolehkan mengkosor. Kemudian wali mubah, melakukan perjalanan yang diperbolehkan dalam pandangan Islam, menurut syariat diperbolehkan. Seperti apa contohnya? Mau berjaga. Kalau yang pekerja bagaimana? Yang buat pekerja mau berangkat kerja dari Pekalongan ke Jakarta, dari Cilacap ke Jakarta, dari Brebes ke Jakarta, ya boleh, ya. Karena apa? Perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang mubah, artinya diperbolehkan, bukan mubah bahasa Jawa. Kalau mubah bahasa Jawa itu artinya mubazir, bukan ya? Mubah di sini mubah bahasa Arab yang artinya sesuatu yang diperbolehkan. Jelas ya? Terus amma safarul ma'siyati kasafari liqtariqi fala yatarahhasu fi biqasrin wala jam'in. Adapun perjalanan karena kemaksiatan, perjalanan maksiat, contohnya seperti mau begal, ya, buat ngitorik begal, begal atau mau garong, pokoknya lain-lain, pokoknya perjalanan tentu yang tidak diperbolehkan, mau kriminal, masa ya nggak mungkin banget ya orang mau begal kelingan sholat, ya, kayaknya nggak ada kayaknya orang mau rampok kelingan sholatnya ini buru-buru kosor aja lah. Buru dikejar polisi ya. Kayaknya nggak mungkin banget ya. Nah, di sini tidak diperbolehkan ya. Mau merampok, mau begal ya, itu tidak diperbolehkan mengkosor sholat ataupun tidak diperbolehkan menjamak sholat. Ini apa namanya materi yang saya sampaikan.
Masih ada waktu, saya tambahkan lagi. Wasani antakuna masafatuhu ay safari sitata asyara farsakhon tahdidan fil asohi wala tuhtasabu muddatul rujuni minha wal farsakhu salah satu amyali wa hina idin fajumul farosikhi tamaniyatun wa arba'una mailan wal mailu arba'atu alafin wal mailu arba'atu alafi khutwatin wal khutwatu salasatu aqdamin wal muradu bil amyali al hashimiyah. Syarat yang kedua, perjalanan yang ditempuh itu ada 16 farsah. Farsah itu kalau bahasa saya ngaji di pesantren itu pondokan. Ya mungkin kalau zaman dulu ya, cara hitung yang gampang itu menggunakan stasiun kereta. Udah ada berapa stasiun kereta nih yang saya lewati. Itu buat ukuran. Kalau zaman sekarang gampang pakai speedometer. Udah ada berapa kilo nih lihat speedometernya. Jadi dari rumah dia dulu pakai speedometernya tadi di rumah berapa, nanti berapa nih tahuan ya. Cara gampangnya gini saja. Tadi menggunakan mil dan sebagainya. Ya. Jadi masalah jarak tempuh yang diperbolehkan atau ada rukhsah di situ. Rukhsah artinya kemurahan. Nah, ada toleransi seseorang bagi yang sedang melakukan perjalanan jauh di bulan Ramadan boleh buka di siang hari ataupun boleh mengkosor dan menjamak salat. Ini namanya rukhsah. Jadi saya membaca nih di sini, ini buku keluaran Pondok Pesantren Peloso. Ini udah gampang lah, lihat ini aja. Perjalanan yang diperbolehkan seseorang untuk melakukan kosor ataupun jamak sholat ataupun buka puasa Ramadan di siang hari itu menurut aksarul fuqaha, artinya pendapat mayoritas ulama ahli fikih itu perjalanan 120 kilo kurang sedikit. Kalau dilempengi 120 kilo. Ada yang pendapat 88 kilo sekian. Tapi yang terbanyaknya, hitungan yang paling banyak, ini pendapat mayoritas ulama 120 kilo kurang sedikit. Kira-kira dari mana ini? Atau dari sini ke puncak ada nggak Pak RT? Kurang masih ya? Berarti belum bisa kosor. Belum bisa kosor, belum bisa jamak, belum bisa juga di siang Ramadan kita buka. Belum bisa. Ya. Jadi jelas gampangnya kayak gitulah ya. 120 km. Jadi perjalanan yang diperbolehkan kosor dan menjamak sholat serta buka di siang hari pada saat Ramadan. Jadi kalau dari sini Cilacap udah boleh banget karena 300 kiloan. Sekitar 350 sampai 400 kilo tergantung nanti ada pengalihan rute atau tidak. Jadi kalau normalnya biasanya saya kalau pulang kampung pakai speedometer. Saya lihat di motor dulu sekitar 350 kilo. Jadi boleh banget di kosor, boleh banget jamak, boleh banget buka di siang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materinya yang saya bacakan. Selanjutnya waktu saya persilahkan kepada rekan-rekan semuanya. Monggo.